Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sati Mutiara Yunisa dari Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam dinasti Tuluniyah tahun 868 sampai 906 Masehi. Dinasti Tuluniyah adalah dinasti bebas pertama yang memerintah Mesir Islam. Mereka memerintah Mesir dan juga Suriah sejak tahun 868 Masehi, ketika mereka melepaskan diri dari kekuasaan terpusat kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah khalifah Islam pada waktu itu. Dinasti ini bertahan hingga tahun 905 Masehi, ketika Abbasiyah mengembalikan kekuasaan Tuluniyah ke dalam kuasa mereka. Sejarah Dinasti Tuluniyah. Dinasti ini didirikan oleh Ahmad bin Tulun tahun 868 Masehi. Ayahnya adalah budak berlian dari Turki. Panglima Tahir Ibn Husain mengirimkannya kepada Khalifah Al-Mahmud sebagai hadiah karena ketegasan dan keprofesionalan dalam militer. Akhirnya Al-Mahmud mengangkatnya menjadi Rais Al-Harj atau kepala pegawai Islam. Setelah bapaknya wafat, ibunya dikawini oleh Emir Baibek. Dengan bantuan Emir Baibek, Ahmad bin Tulun diangkat menjadi wali daerah Mesir dan Libya. Setelah beberapa lama menduduki jabatan itu, dimulailah mempertengguh kedudukannya itu. Dibelinya beberapa budak bangsa Daila dan bangsa Jani atau Negro. Mulai ia menyatakan maksudnya dengan terang-terangan, yaitu memutuskan hubungan dengan khalifah di bangsa. Di atas mimbar pada hari Jumat, ia menggantikan ucapan pujian kepada khalifah dengan ucapan pujian kepada Ahmad bin Tulun sendiri. Sebagai raja Mesir, hasil pajak pun tidak dikirimkan lagi ke Baghdad. Akhirnya dikirimlah pasukan untuk menaklukkannya, tetapi tidak berhasil karena kedudukan Ahmad bin Tulun telah kuat, ditambah dengan simpati rakyat Mesir kepadanya. Sebab selama ini mereka membayar pajak yang amat tinggi kepada Baghdad, padahal tidak ada yang tinggal buat Mesir sendiri. Setelah kedudukannya kuat di Mesir, tahun 868 memproklamirkan berdirinya dinasti Tuluniyah. Era kemunduran dinasti Tuluniyah. Setelah Ahmad bin Tulun wafat, dinasti ini diteruskan oleh empat pamannya, yaitu Umar Waisi Ibnu Ahmad tahun 884 sampai 895 Masehi, kemudian dilanjutkan oleh Qais bin Umar Waisi tahun 895 sampai 896 Masehi. Setelah itu diteruskan oleh Harun bin Umar Waisi tahun 896 sampai 905, dan Amir yang terakhir adalah Syaiban Ibnu Ahmad Ibnu Tulun tahun 905. Namun para pengganti Ibnu Tulun ini tidak ada yang lagi yang sekuat dia, yang membawa dinasti Tuluniyah kepada kemunduran. Oleh karena itu, menurut Ahmad Syalbi, dinasti Tulun adalah sebenarnya hanyalah kekuasaan Ahmad Tulun saja. Kematian Umar Waisi pada tahun 895 merupakan titik awal kemunduran dinasti Tuluniyah ini.
Persaingan yang hebat antara unsur-unsur pembesar dinasti telah memecah persatuan dalam dinasti. Amir yang ketiga, Jais ibnu Askir, dilawan oleh sebahagian besar pasukan dan dapat disingkirkan pada 895. Adiknya yang berusia 14 tahun, Harun Humarwaihi, diangkat sebagai Amir yang keempat. Kelemahan yang sedemikian rupa mengantarkan dinasti ini berakhir setelah amirnya yang kelima, yaitu Syaiban ibnu Ahmad ibnu Tulun, hanya memerintah 12 hari, menyerah ke tangan pasukan Bani Abbas yang menyerang Mesir pada tahun 905. Dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti Tuluniyah. Adapun peninggalan dinasti Tuluniyah. 1. Masjid Jami. Masjid Ahmad bin Tulun dibangun pada tahun 876 Masehi dan rampung pada tahun 879 Masehi. Masjid yang terletak di kaki Bukit Jabal Yahkur diyakini masyarakat Mesir sebagai masjid yang penuh berkah karena dapat melakukan segala aktivitas keagamaan di dalam. Bisa dikatakan masjid ini merupakan salah satu peninggalan organisir terpenting peradaban Arab Islam di Mesir. Dan ini ada contoh gambaran peninggalan dinasti Tuluniyah, Masjid Jami. Peninggalan yang kedua ada Kanatir Ahmad bin Tulun. Peninggalan dinasti Tuluniyah yang bersumbersih besar bagi kehidupan masyarakat Mesir ketika itu adalah sistem saluran air. Masyarakat setempat menamakan Kanatir Ahmad bin Tulun. Saluran ini terletak di daerah tenggara kawasan Al-Qathai. Secara fisik, konstruksi saluran air yang disebut sejarawan dengan Asyidikiyah ini menyerupai saluran yang ada pada masa kerajaan Romawi. Dan yang ketiga, klinik kesehatan. Warisan lain dari dinasti Tuluniyah adalah Al-Maristan atau Al-Bismaristan, yang merupakan nama bagi sebuah bangunan yang berfungsi sebagai bagian klinik atau balai pengobatan umum bagi masyarakat yang sakit. Di Al-Maristan ini, semua warga boleh memanfaatkan fasilitas klinik tanpa memberdayakan latar belakang suku dan agama. Selain memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma, Al-Maristan juga memberikan kenyamanan layaknya rumah sakit modern. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.